Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang masa aksi PA212 ya, yang melakukan aksi di Barreskrim, dan ini terkait masalah laporan yang sampai saat berita itu diturunkan ternyata belum diproses, dan ini PA212 mengklaim laporan itu sudah diproses, diterima oleh Barreskrim. Sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com, langsung saja kita bacakan. Masa PA212 bertakbir, klaim laporan soal Menak diterima Barreskrim. Masa PA212 mengklaim laporan yang dibuat terkait pernyataan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas soal azan telah diterima oleh Barreskrim Polri pada Selasa 15 Maret. Laporan itu diterima usai sejumlah masa aksi melakukan audiensi dengan pihak Barreskrim Polri. Menurutnya ada 3 orang bertemu dengan polisi di sana. Kesimpulannya, laporannya alhamdulillah diterima saudara sekalian, kata orator dari atas mobil komando kepada massa yang berunjuk rasa. Yang menyebutkan bahwa laporan itu dibuat oleh seorang ibu-ibu bernama Mary yang berasal dari Lampung. Setelah pengumuman itu disampaikan, begitu takbir dikumandangkan oleh massa aksi sebanyak 3 kali. Mereka meneriakkan takbir sembari mengangkat tangan yang dikepalkan. Takbir, teriak orator. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab massa aksi. Orator kemudian menunjukkan kertas yang disebut sebagai tanda terima laporan tersebut kepada massa aksi. Ia meminta kepada massa aksi tersebut mengawal proses hukum yang bakal berjalan di Barreskrim. Orator meyakini bakal datang kembali berunjuk rasa apabila proses hukum mandek. Dalam kertas yang disebut orator sebagai tanda terima laporan tidak tertulis nomor register laporan OLP yang dikeluarkan oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT. Tertulis kertas itu sebagai surat yang ditujukan kepada Kabarreskrim Polri perihal penodaan agama oleh Yakut Kholil Qomas. Surat itu dibuat oleh Aliansi Masyarakat Lampung yang diwakili oleh Mary. Mereka meminta agar pengaduan tersebut ditindaklanjuti oleh penyidik Polri yang meminta polisi tak memedulikan siapa pelaku dalam kasus dan tetap mematuhi aturan hukum yang berlaku. Namun dalam surat itu tercantum cap bertuliskan Mabes Polri dan di samping ada tulisan tangan diterima. Pelapor mengklaim menyertakan barang bukti berupa keputusan Istimewa Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia dan flashdisk yang berisi rekaman video. Belum ada tanggapan resmi dari Mabes Polri ataupun Barreskrim terkait dengan aksi unjuk rasa ataupun laporan tersebut. Ya, sobat sekalian ya. Jadi aksi kemarin itu untuk mendesak dalam hal ini Polri untuk segera memproses laporan masyarakat terkait laporan adanya dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Menak, Menteri Agama Yakut Kholil Qomas. Ya, yang pertama memang kita juga patut pertanyakan ya, padahal kasus apa yang menimpa Menteri Agama ini kasusnya lumayan lama ya, tidak terasa kurang lebih mungkin sebulan ya. Sebulan ini ya kalau kita melihat runutan peristiwa yang terjadi terkait masalah surat edaran terkait masalah surat edaran peraturan pengeras suara TOA ya, pengeras suara di masjid ya. Dan ini memang ketika itu pada saat ada dugaan pencemaran ataupun penodaan agama ya, dan itu langsung rame ya. Seorang yang pertama kali melaporkan yaitu Roy Suryo yang ternyata dilaporkan di Polda Metro Jaya dan selanjutnya tidak diterima ya karena ada alasan locus delicti atau lokasi yang terkait itu bukan terjadi di wilayah Polda Metro ya, tetapi kalau nggak salah di Baru Rio ya kalau ini. Dan itu ditolak oleh Polda Metro Jaya dan akhirnya karena dalam hal ini ya Menteri Agama yang merupakan juga pimpinan Banser ya, akhirnya dari pihak hukum itu tidak terima dan menuntut balik Roy Suryo ya.
Dan tidak sampai di situ ya, masyarakat yang bersangkutan di wilayah lokus delikti, lokasi kejadian itu juga melaporkan ya. Yang menjadi pertanyaan ketika sudah ada laporannya, kok tidak ada proses lebih tindak lanjut terkait laporan masyarakat gitu ya. Sampai adanya aksi yang dilakukan oleh 212 ya, tentu saja sebelum ini juga ada aksi gitu ya, tetapi yang kita patut sayangkan adalah kenapa laporan yang sudah ada dan sudah dilaporkan oleh banyak elemen masyarakat termasuk juga perseorangan itu tidak segera dilaporkan gitu. Nah, ini ada indikasi yang dinamakan ketidakadilan gitu ya. Kalau kita melihat track record sebelumnya ya, orang-orang yang dilaporkan terkait masalah misalnya untuk kasus Bang Edi Mulyadi itu gimana prosesnya begitu cepat ya. Begitu cepat diproses terkait masalah jin buang anak itu langsung diproses dengan cepat, dipanggil ya, kemudian jadikan saksi langsung dijadikan tersangka. Sebelumnya juga ada juga laporan terkait ceramah Habib Bahar bin Smith, coba ya. Itu juga dilaporkan terkait adanya dugaan tindak kebohongan yang menerbitkan keonaran ya, dan dituntut pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 tentang peraturan hukum pidana. Itu juga prosesnya sangat cepat gitu. Tetapi untuk hal-hal yang lain, misalnya kita ingat sendiri ya, misalnya kasus Arteria Dahlan gitu ya, yang dalam tanda kutip melakukan apa namanya penghinaan terhadap masyarakat Sunda pada waktu itu lama dan sekarang tidak ada kelanjutan, dan ternyata polisi menerbitkan bahwa sana tidak ada tindak pidana hukum ya, tidak ada kesalahan hukum terkait masalah Arteria Dahlan ya. Pun juga masalah-masalah yang terkait dengan penodaan agama itu sudah banyak sekali yang dilakukan oleh orang-orang yang dalam tanda kutip ya, yang pro terhadap pemerintah itu juga tidak diproses, misalnya terkait masalah kasus yang membelit Abu Janda ya, itu kasusnya lama gitu ya, dan tidak ada proses hukum lebih lanjut. Juga ada kasus dari Desi atau Denny Siregar ya, terkait masalah santri calon teroris ya. Nah, itu padahal kasusnya sudah kalau nggak salah 2017 dan sampai sekarang tidak ada kelanjutan gitu. Padahal sudah dilimpahkan ke Polda Jabar ya. Apa yang terjadi sekarang tidak ada juga kelanjutan ya. Nah, ini proses hukum yang tebang pilih antara apa yang terjadi sekarang itu memberikan kesan bahwasanya siapa yang pro kepada penguasa dan kontra terhadap penguasa itu perlakuannya beda ya. Jadi apa yang disampaikan atau yang dilakukan oleh masa aksi PA212 ini dalam menunjukkan bahwasanya inilah ya, kalaupun tidak aparat itu tidak didorong untuk memproses ya tidak akan memproses gitu. Kalau kita melihat uh, kalaupun tidak ada aksi yang dilakukan PA212 ke Barreskrim, kemungkinan juga tidak akan ada proses tindak lanjut terhadap laporan masyarakat terhadap Menteri Agama Yakut Kolil Komas ya. Jadi jadi sobat sekalian ya, kita juga patut menyayangkan ini sesuai dengan apa yang diberitakan juga belum ada nomor LP ya. Padahal nomor LP itu juga penting untuk selain diterima juga surat itu, laporan masyarakat itu juga dianggap sebagai laporan yang resmi karena sudah dinomori gitu ya. Nah, walau mungkin sudah dinomori sampai sekarang ya. Ya, tinggal masalahnya apakah LP ataupun laporan masyarakat yang disampaikan itu benar-benar akan diproses setelah ini gitu ya. Mengingat bahwasanya ya sudah banyak presiden yang tidak baik ya dalam masyarakat ini, ketika seseorang itu pro terhadap penguasa itu prosesnya akan diperlambat bahkan terlupakan kasusnya ya.
seperti kasus Desi, kasus Abu Janda, ya, kemudian kasus Ade Dahlan. Di lain pihak yang kontra terhadap penguasa, yang mengkritik penguasa, itu prosesnya luar biasa cepat, ya, kasus Bang Edi Mulyadi, kasus Habib Bahar bin Smith, ya, apalagi kasus Habib Rizik Sihab, ya, hanya kasus sepele yang banyak pengamat hukum itu menilai itu tidak wajar, ya, terhadap kasus Rumah Sakit Umi yang hanya mengatakan alhamdulillah saya sehat, itu dituntut oleh jaksa 6 tahun, ya, kemudian jatuh 4 tahun, tapi setelah itu di korting setelah melihat hakim itu tidak melihat adanya keonaran, ya. Nah, kalau tidak ada keonaran, kenapa tidak dibebaskan aja Habib Rizik itu, ya kan? Nah, inilah sobat sekalian, ketika hukum ini tidak tebang pilih, ya, tajam hanya kepada yang kontra terhadap penguasa dan tumpul kepada yang pro kepada penguasa. Nah, ini adalah presiden buruk terhadap pemerintahan kita, ya. Nah, kalaupun seperti ini, ya, Mahfud MD juga pernah mengatakan negara ini akan rusak kalau salah satu unsur masyarakat yaitu keadilan itu tidak dijalankan dengan baik, ya. Nah, yang jadi pertanyaan juga apakah Pak Mahfud MD juga melihat seperti ini, gitu, ya. Padahal dia adalah Menko Polhukam yang seharusnya harus juga mendorong dalam hal ini proses hukum yang seimbang, adil, dan menggunakan proses equality before the law, ya. Semuanya itu sama di muka pengadilan. Dan yang menjadi big question selanjutnya adalah, ya, apakah perlu, ya, aksi yang lebih besar lagi, ya. Mengingat kalau kita melihat track record kasus Ahok itu sampai menurut umat itu turun dalam jumlah yang masif sampai 7 juta, ya, baru proses pengadilan proses Ahok itu dijalankan, ya. Nah, ini juga sayang sekali jika polisi yang seharusnya hanya memproses saja dan selesai masalah, ya, itu akan menyelesaikan masalah daripada menunggu aksi yang lebih besar lagi, otomatis yang akan menambah beban berat polisi untuk mengawal setiap aksi, ya. Kemudian juga harus mengeluarkan energi lebih hanya untuk harusnya mengadili satu orang selesai, itu akan menjadi masalah yang berlarut-larut. Ya, kita tunggu saja kelanjutan dari kasus Menak, ya, Yakut Khalil Qomas ini. Semoga dalam hal ini Polri sebagai penyidik itu bisa berlaku adil dan segera memproses, ya, sampai adanya penyelidikan, kemudian penyidikan, dan memberikan vonis yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.